Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi. Hari ini kita akan menonton video yang akan membantu kita belajar bagaimana caranya ketika kita bekerja di Arab. Tentunya rekan-rekan sekalian ketika pertama kali datang ke negara-negara Arab pasti akan melihat perbedaan yang cukup besar dengan negara kita. Saya Tere dari BLK, saya ingin memastikan bahwa teman-teman sekalian dapat bekerja dengan baik, bekerja dengan nyaman, dan kontraknya selesai ketika kalian bekerja di negara-negara Arab. Bagaimanapun juga terkadang masalah muncul dan kita harus tahu bagaimana cara kita dapat mengatasi masalah tersebut. Video ini akan membantu rekan-rekan sekalian untuk mengetahui apa itu masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Hari ini nih saya ditemani oleh teman-teman saya yang akan membantu jalannya video ini. Ini Mbak Dian. Mbak Dian ini sudah bekerja selama 6 tahun di negara Arab. Tentunya sudah tahu baik buruknya selama bekerja di sana. Mbak Dian, kasih dong tip and tricks buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya senang dengan pekerjaan saya. Saya pernah bekerja di Qatar, pernah bekerja di Yordania, juga kerja di Saudi. Dan gaji saya lumayan. Kalau nggak mungkin dong ya teman-teman, saya bertahan sampai 6 tahun loh. Tapi memang teman-teman, kalau kita mau berangkat ke sana, kita harus punya tekad yang benar-benar kuat. Dan nanti saya akan berbagi sedikit pengalaman saya di sana, juga sedikit tips ya, untuk mengatasi masalah yang mungkin nantinya akan teman-teman hadapi di sana. Dan semoga bermanfaat. Yang ini nih Mbak Anissa, baru 6 bulan yang lalu balik dari Arab, sekarang udah mau berangkat lagi. Tentunya pengalaman di sana gak buruk dong Mbak Anissa. Mbak Tere bisa aja. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bicara soal pengalaman, alhamdulillah pengalaman aku lumayan baik. Tapi sayangnya ada beberapa teman-teman aku yang gak seberuntung aku. Ya, kita berharap semuanya ini baik. Untuk itu, kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya itu baik dari sekarang. Nah, dengan adanya sesi ini sangat penting sekali. Kita harus menyimak video ini dengan baik pula. Poinnya, kita harus banyak bertanya. Jangan pernah ragu untuk banyak bertanya. Oh ya, nanti kita juga akan bermain permainan yang mengajak kita untuk belajar lebih dalam tentang negara-negara Arab. Cukup, Mbak? Terima kasih banyak nih Mbak Anissa. Iya, sama-sama. Satu lagi nih rekan-rekan sekalian, kita kedatangan Mbak Dewi dari LSM TKI. Mbak Dewi ini banyak membantu teman-teman TKI yang mendapat masalah di sana. Mbak Dewi bisa kasih nih tip and tricksnya nih. Makasih Mbak Tere. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Satu hal yang kalian harus ingat dan ini sangat penting adalah hak-hak atas dokumen yang kalian miliki. Terus kalian harus memiliki email, terus kalian harus memiliki Facebook, terus nomor telepon teman-teman semua yang akan pergi ke negara yang sama. Buat apa? Biar kalian di sana masih bisa yang namanya berhubungan. Terus memang ada yang majikan atau istilahnya pengguna lah gitu, yang tidak mengizinkan kita membawa HP. Tapi siapa tahu kalian bisa yang namanya pergi ke warnet gitu. Dan ada satu lagi nih, kalian tuh harus pegang yang namanya alamat kedutaan besar Indonesia di sana. Karena kalau ada apa-apa kalian bisa datang ke mereka. Bu, kok kayaknya di sana teh banyak masalah semuanya. Aduh saya teh jadi takut, Bu. Aduh kumahannya, Bu. Saya teh belum pernah kerja di luar negeri sebelumnya. Gak perlu khawatir Mira, ini kan bagian dari persiapan. Kita akan nonton videonya. Nanti ada bagian-bagian di mana kita stop. Kalau rekan-rekan mau bertanya, ditanya ya. Ya. Kesempatan untuk melakukan perjalanan dan melihat dunia luar adalah sesuatu yang menarik orang untuk pergi ke luar negeri. Tetapi mereka juga perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi perbedaan budaya dan gaya hidup yang akan mereka hadapi, sehingga mereka bisa menghadapi tantangannya sambil menikmati petualangan di luar negeri. Makanan di negara-negara Arab berbeda dengan makanan di Indonesia, dan kita harus belajar bagaimana memasaknya juga terbiasa dengan makanan tersebut.
Rumah di sana rata-rata besar dan seringkali hanya ada satu orang pekerja rumah tangga. Ada juga orang-orang yang tinggal di apartemen. Dan pekerja rumah tangga harus berhati-hati seperti ketika membersihkan jendela. Kondisi cuaca bisa berubah-ubah dari mulai bersalju yang mungkin menyenangkan tapi sangat dingin, sampai ke cuaca panas yang sangat menyengat. Bahkan di musim panas sekalipun, pada malam hari negara-negara Arab bisa sangat dingin. Banyak orang Islam tertarik untuk pergi ke negara-negara Arab karena mereka berharap hak-haknya untuk melaksanakan ibadah akan lebih dihormati. Mereka juga berharap bisa naik haji. Bahkan, ada sponsor yang memberikan iming-iming bahwa kalau kita bekerja di Arab, maka kita melayani keluarga Nabi Muhammad. Sebagai calon TKI, kita harus waspada dengan informasi tersebut. Saya ingin mengatakan bahwa itu belum tentu yang untuk melakukan ibadah haji, karena semuanya masih sangat tergantung. Karena haji itu adalah di Saudi Arabia yang tentu saja memerlukan beberapa persyaratan untuk memasuki wilayah Saudi Arabia ketika pada musim haji. Kemudian persamaan agama itu tidak otomatis merupakan satu kesamaan pola hidup, dan warga negara masyarakat di Arab ini, di Timur Tengah ini juga tidak semuanya atau tidak otomatis merupakan mempunyai hubungan dengan Rasul atau Nabi. Kebebasan perempuan dalam beraktivitas di negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi, sangat terbatas, tidak seperti di Indonesia. Perempuan harus menutup seluruh tubuhnya dan ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan di tempat-tempat tertentu. Perempuan juga tidak diizinkan bepergian sendiri. Ketika bekerja di Arab Saudi, Lia harus memakai abaya untuk menutup seluruh tubuhnya, dan jika ada anggota keluarga laki-laki di rumah, dia harus menutup wajahnya. Kalau musim panas ya sulitnya gitu, gerah, pakai baju itu gerah. Apalagi kalau musim panas itu ya kerjaan kalau di luar kan banyak debu apa gitu, harus ngebersihin debu panas gitu. Jadi gimana gitu yang namanya pakai daster gitulah. Kayak kerja harus cepet-cepet. Jadi sedikit-dikit begini. Sedikit-dikit berdiri karena panas, itu panas. TKI seringkali harus bekerja melebihi ketentuan. Banyak rumah di negara-negara Arab yang sangat besar, berisi banyak anggota keluarga, dan seringkali mereka mengadakan pesta di mana keluarga besar datang dan berpesta sampai malam. Beberapa pengguna tidak memberikan pekerja rumah tangganya hari libur dan kesempatan untuk pergi keluar rumah, kecuali jika mereka yang mengajak. Kamu nggak boleh keluar katanya selain sama aku, kata majikan perempuan. Katanya kalau kamu pengen keluar katanya bilang sama aku, katanya gitu. Pokoknya katanya setiap pembantu nggak ada yang keluar. Soalnya katanya kebanyakannya orang-orang jahat, nanti diculik apa, katanya nanti aku nyari kamu kemana. Agen ini sedang menyelesaikan perjanjian untuk membantu TKI dan penggunanya memahami hak dan kewajiban mereka. Hal ini merupakan tindak lanjut dari moratorium pengiriman TKI ke Yordania. Mereka saat ini kekurangan pekerja. Upaya ini dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik pada TKI, sehingga jika ada masalah seperti gaji tidak dibayar, mengalami kekerasan, mereka bisa pergi ke agen untuk mendapat bantuan. Umumnya kami tidak mendukung hal-hal ini, dan kami mengajak TKI untuk tetap berhubungan dengan kami ataupun datang ke kantor apabila masalah muncul. Kami juga mendukung mereka untuk datang kemari, dan apabila kami tidak bisa menyelesaikannya dengan majikan atau jika hal ini berulang, maka kami akan memindahkan dia ke majikan yang lainnya, dan majikan yang sebelumnya akan mendapat penalti. Dia akan kehilangan segala biaya yang telah dikeluarkannya untuk tempat tinggal, izin bekerja, dan lain-lain. Tidak semua agen bisa dipercaya. Beberapa di antaranya adalah agen yang tidak resmi atau bahkan pelaku perdagangan manusia atau trafficking.
yang memberi iming-iming dengan gaji besar, pekerjaan lebih baik, dan sebagainya. Untuk menjamin mereka mendapatkan kembali uang jaminan sebagai recruitment fee, mereka biasanya menahan dokumen seperti paspor dan sebagainya. Bahkan ada yang mengunci dan mengurung TKI di dalam rumah dan tidak diizinkan pergi sendiri. Oke, kita stop dulu sampai sini. Ada pertanyaan? Ada Mbak. Mbak Tere, beneran ya di jalan itu banyak traffickingnya? Iya Mbak Neni, makanya itu kita harus hati-hati. Orang-orang seperti mereka adalah orang-orang yang hidup dari memperjualbelikan orang. Biasanya mereka kelihatan manis, bersikap baik untuk menipu kita. Jadi Mbak Anissa, Mbak Dewi, kita benar-benar nggak bisa keluar rumah nih selama 2 tahun. Ya nggak seperti itu juga Mbak. Tapi yang jelas di Arab Saudi itu wanita dilarang bepergian sendirian. Ya itulah gunanya kita memahami budaya setempat. Tapi alhamdulillah aku ini punya majikan yang bisa dikatakan sangat baik ya. Karena aku sering sekali diajak pergi keluar, jalan keluar. Tapi kembali lagi kita harus mengenakan abaya, pakaian serba hitam. Mungkin untuk lebih jelasnya Mbak Dewi bisa jelaskan? Jadi begini teman-teman semua, masalahnya adalah pengguna sudah membayar biaya yang cukup besar kepada agen untuk seorang pekerja rumah tangga selama 2 tahun. Jadi pengguna itu sangat khawatir kalau teman-teman semua itu akan melarikan diri sebelum masa kontraknya itu habis. Nah, ini salah satu alasan kenapa teman-teman semua dilarang untuk keluar dan dokumen kalian itu ditahan. Padahal ini semua salah satu pelanggaran dan itu tidak dibenarkan. Gitu. Mbak Dewi, apa di semua negara Arab seperti itu? Di Qatar dan di Yordania, yang namanya menahan dokumen TKI itu sama dengan melanggar hukum. Dan ada satu peraturan baru di sana, jam kerja juga hari libur. Nah, inilah kenapa kita harus memahami isi kontrak, sehingga pengguna itu dapat menghormati kontrak tersebut. Iya benar Mbak Dewi. Pastikan kontraknya dalam bahasa Indonesia ya, jadi kita paham artinya. Dulu kontrak pertama saya dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Saya nggak ngerti artinya. Jadi saya bilang aja, saya nggak mau tanda tangan kecuali saya ngerti artinya. Nah bagus itu. Mari kita lanjutkan nonton videonya. Tamkin adalah LSM di Amman, Yordania yang memberikan bantuan hukum dan pendampingan pada TKI secara gratis. Mereka membantu bernegosiasi dengan para pengguna atau melaporkan ke pihak berwajib jika diperlukan. Publikasi ini membuat pengguna jasa TKI yang lain menjadi lebih menghargai hak-hak TKI. Tapi Tamkin menekankan bahwa TKI juga harus memahami hak-hak mereka dan berani memperjuangkannya. First of all, read the contract. Yang utama adalah TKI harus membaca kontrak dengan baik. Dengan begitu mereka akan memahami hak-hak mereka. Kedua, mereka harus tahu di mana mereka bekerja, alamat dan nama majikan mereka. Ketiga, mereka harus menolak untuk menyerahkan dokumen mereka kepada majikan. Jika majikan mencoba mengambilnya secara paksa, mereka harus melaporkannya. Karena secara hukum dijelaskan bahwa TKI berhak menyimpan dokumennya sendiri. Mereka berhak mendapatkan hari libur seminggu sekali, libur tahunan, cuti sakit, bekerja 10 jam sehari, dan hanya bekerja di rumah majikannya yang resmi saja, bukan di rumah orang lain, seperti rumah anak, rumah keluarga lainnya, hanya dengan majikan mereka saja. Only with their employer. Teman-teman bisa lihat kan, ada banyak yang bisa kita pelajari. Coba kita lihat lagi permasalahannya. Mbak Dian bagaimana? Iya Mbak Tere, kontrak itu sangat penting. Karena itu adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci pekerjaan kita. Ada loh, majikan yang menyuruh kita bekerja terus-menerus tanpa memberi kita waktu libur atau kita bahkan disuruh bekerja di rumah saudaranya. Nah, kalau hal itu terjadi, teman-teman harus berani menunjukkan kontrak kita dan meminta libur pada majikan. Kalau mereka nolak bagaimana Bu? Apa saya harus ngotot?
Sebaiknya sih kita nggak perlu ngotot banget, tapi kita harus berani dan tegas. Dan kita harus bilang ke mereka bahwa kita tuh berhak untuk mendapatkannya. Gimana coba Mbak Dian? Lebih dijelaskan lagi. Iya, dulu majikan saya di Jordania punya saudara yang sering berkunjung ke rumah. Nah, kalau mereka ke rumah, saya harus kerja lembur, menemani mereka, melayani mereka sampai mereka pulang. Karena hal ini terjadi terus-menerus, maka saya coba bicara pada majikan saya. Saya minta libur, dikasih kok. Kalau kita bicara baik-baik ya. Jadi, saya kira kita harus berani saja bicara pada mereka seperti teman-teman yang dari Filipina itu. Karena mereka lebih berani, biasanya mereka lebih banyak mendapatkan haknya. Memang, terkadang pengguna itu suka mengeksploitasi pekerja. Nah, kalau memang itu terjadi pada teman-teman semua, teman-teman harus berani melapor ke agen. Kalau dari agen tidak bereaksi, teman-teman harus melapor ke LSM setempat, seperti Tamkin atau KBRI, gitu. Pernah nggak kalian melihat tayangan tentang video para pekerja rumah tangga yang menuntut majikannya sampai ke pengadilan? Ini yang membuat para majikan itu sadar bahwa mereka tidak boleh menyalahi atau melanggar kontrak. Yeay, berarti teman-teman seluruh dunia teh bersatu untuk memperjuangkan hak kita. Iya, betul sekali Mira. Tapi Bu, bener nih, saya bisa nolak kalau mereka mau nahan paspor sama surat-surat saya. Berdasarkan hukum di Indonesia, tidak ada satu orang pun yang dapat mengambil paspor kita. Karena di situ adalah identitas diri kita. Di situ ditulis nama, tanggal lahir, dan asal negara. Karena kalau itu sampai ditahan, itu berarti kalian tidak punya identitas diri, ya kan? Nah, ada satu lagi nih teman-teman. Kalau kita berangkat ke sana, jangan lupa bawa serta fotokopi KTP, KK, ijazah, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Itu bisa membantu loh. Siapa tahu di sana kita perlu membuat paspor baru. Ada cerita nih. Dulu ada teman saya ya yang menyembunyikan dokumen-dokumennya di dalam kolor. Nah, nanti di sana kita mempunyai banyak kebutuhan. Salah satunya seperti tempat tinggal yang layak, kesehatan, seperti obat-obatan, bahkan pembalut. Itu semua adalah hak teman-teman semua yang harus Anda minta dari pengguna, gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya nonton videonya. Pengacara Tamkin menyarankan pada TKI untuk tidak menunggu terlalu lama jika membutuhkan bantuan. Jika gaji tidak dibayar selama beberapa bulan atau bahkan sampai tahunan, mungkin saja ini karena pengguna memang tidak memiliki uang untuk membayar gaji atau bahkan membeli tiket untuk pulang ke negara asal. Selain itu harus dipahami bahwa batas waktu untuk bekerja adalah 2 tahun. Sementara untuk kasus kekerasan fisik dan seksual bisa dilaporkan kapanpun. Tahun lalu, saya menangani kasus seorang perempuan Indonesia. Dia dipukuli oleh sang sponsor dan istrinya dengan kayu dan besi, dan itu terlihat sangat jelas di wajah dan tubuhnya. Dia datang ke kantor kami. Kami lalu membawanya ke rumah sakit dan mendapat sebuah laporan resmi. Saya lalu mengajukan kasus ini ke pengadilan dan memenangkannya. Beberapa kasus tidak memiliki bukti kuat karena tidak adanya bekas yang ditinggalkan. Mungkin karena kejadiannya sudah lama. Karena apabila saya ingin membawanya ke pengadilan, saya membutuhkan bukti berkas, laporan, gambar, saksi, seperti itulah. Sulit untuk menang apabila saya tidak memiliki bukti atau berkas yang meyakinkan. Ya Allah, Ibu, jadi saya teh ke sana bakal dipukulin sama tuh kumaha atunya Ibu, atau saya teh jadi takut. Ya nggak gitu Mira, saya udah 6 tahun jadi TKI juga nggak dipukulin kok. Mira, kalau kamu mengikuti pelatihan dengan baik, tentunya kamu bisa bekerja dengan baik sehingga tidak ada alasan buat majikan untuk marah. Perlu teman-teman ingat, apabila majikan itu marah-marah, tentunya karena mereka menemukan masalah. Ada di beberapa budaya tertentu yang mereka suka berbicara dengan keras. Tapi hati-hati kalau setiap kali mereka teriak dan teman-teman langsung lapor, pasti merepotkan diri sendiri itu. Bagaimana Bu Dewi?
Iya betul. Jadi kalau pengguna kita melakukan kekerasan seksual atau melakukan kekerasan, itu adalah suatu tindakan kriminal. Dan kita semua harus melaporkannya. Tugas dari pengacara itu mengumpulkan semua bukti-bukti. Dan saya mohon dengan sangat, kalau sampai terjadi dengan teman-teman yang namanya pemerkosaan, mohon jangan dibersihkan dulu. Karena itu bisa menjadi barang bukti. Teman-teman bisa lari ke KBRI atau ke LSM seperti Tamkin ini. Gitu. Jadi baiknya gimana? Ke polisi dulu? Karena kita warga negara asing, pasti cukup sulit. Mungkin saja mereka akan membela warga negaranya lebih dahulu, karena itu kita harus hati-hati. Waktu saya di Saudi, ada seorang teman yang melapor ke polisi kalau dia diperkosa. Tapi yang terjadi adalah dia malah ditangkap dan dituduh berzina dan berhubungan dengan laki-laki yang sudah menikah. Ya, tapi belum tentu sih di semua negara Arab seperti itu. Tapi yang terbaik adalah teman-teman segera pergi ke KBRI dan LSM dan mencari orang yang bisa menolong kita. Ada cerita menarik juga nih Mbak Dian. Jadi teman aku ini berhasil mencegah kakak bosnya untuk memperkosa dia loh. Mbak Anissa, bagaimana caranya? Caranya, jadi dia selalu mengunci pintu kamarnya dan selalu di tempat tidurnya itu sampingnya ditaruh gelas sama sendok. Nah sewaktu-waktu kakak bosnya ini mau memperkosa dia, gelas sama sendoknya itu dipukul sekencang-kencangnya ya sambil berteriak. Secara otomatis kan kakak bosnya itu nggak akan jadi memperkosa kan? Terus juga ada teman aku sesama orang Indonesia yang sekolah di sana yang mau membantu menjadi penerjemah. Oh, iya. Ada juga nih teman saya ya yang pernah mencari bantuan pada sesama orang Indonesia yang tinggal di sana. Kebetulan dia bekerja di sana, tapi bukan sebagai TKI seperti kita. Dia bekerja di perusahaan apa gitu ya, saya lupa. Jadi teman-teman, kalau misalnya tidak menemukan KBRI atau LSM yang terdekat, teman-teman bisa segera pergi ke warnet dan mencari bantuan lewat Facebook misalnya. Lalu mencari teman yang berada di daerah yang sama dengan teman-teman tinggal. Kamu harus lari kalau mengalami kejadian seperti ini. Tapi harus cepat-cepat melapor. Karena kalau tidak, pengguna itu mereka bisa lebih dulu yang melapor. Nah, kalau sudah begitu, teman-teman bisa dianggap buronan. Betul sekali teman-teman. Resikonya akan cukup besar apabila teman-teman melarikan diri. Ayo kita nonton videonya. Pengacara Tamkin mengingatkan kita kalau di banyak negara Arab, sistem sponsorship mengikat TKI pada pengguna mereka. Jadi mereka membutuhkan izin dari penggunanya jika ingin berganti pekerjaan atau pulang ke negara asal. Jika mereka melarikan diri untuk sembunyi, maka statusnya menjadi tidak legal. Dan jika tinggal melebihi visa yang berlaku, maka akan ada denda yang cukup besar yang harus dibayar. Melarikan diri bukanlah solusi. Kamu harus mencari bantuan. Jika kamu ingin meninggalkan rumah atau agensi untuk meminta pertolongan, kamu harus pergi secepatnya menuju sebuah organisasi atau kedutaan. Dia harus menyampaikan bahwa dia tidak mendapatkan gajinya dan mereka akan membantu dia memperoleh gajinya. Jangan kabur dan bersembunyi dari polisi. Majikanmu akan pergi ke polisi dan melaporkan kepergianmu, dan kamu akan dicari sebagai seorang kriminal. Kamu harus meminta bantuan dan jangan bersembunyi terlalu lama, karena kamu akan membayar denda sebesar 1,5 dinar per hari. Dan bila kamu bersembunyi dalam waktu yang panjang, maka kamu harus membayar uang dengan jumlah yang besar. Ini adalah TKI yang melarikan diri dari penggunanya karena mengalami kekerasan dan eksploitasi. Tapi karena mereka tidak melapor, penggunanya yang lebih dulu melaporkan pada polisi dan sekarang mereka berada dalam daftar pencarian orang. Mereka tidak memiliki paspor, sulit keluar dari negara tersebut karena dianggap bermasalah dengan hukum. Mereka hanya bisa berharap seandainya tahu resiko ini sebelum memutuskan untuk melarikan diri atau mencari bantuan. Jadi aku dari awal kerja sampai 4 tahun, percaya sama majikan, omongan majikan manis gitu ya. Mau digaji setiap bulan. Ya, tadinya kan gaji 5 bulan sekali. Aku percaya. Ditambah tahun, aku percaya. Akhirnya apa? Itu majikan yang ngebohongin aku supaya aku mau kerja, supaya aku maksud. Akhirnya apa?
selama 4 tahun, 3 tahun aku bisa dikirim, yang 1 tahun masih ada di majikan, masih nyisa di majikan. 1.700 dolar. Oke. Ya, pesannya apa? Sama anak-anak yang pada belum keluar negeri, yang termasuk dari anak-anak non ya. Dari anak-anak non, jangan sampai percaya begitu aja sama majikan. Ada informasi dari teman-teman ya. Ibah katanya kamu kalau majikan gitu udah aja kabur katanya. Di luar kerja gaji lebih gede katanya. Yang 300, yang 400. Siapa yang nggak mau ya dengar gajinya gede di luar. Pas gitu nyampe ke sini apa? Nggak yang seperti dibayangkan, ya seperti yang diceritain teman-teman. Gajinya gede, enak di luar kerjanya gitu. Pesan aku gini ya ke teman-teman yang kalau bisa gitu, jangan sampai yang punya majikan yang baik, yang nggak baik juga ya kalau bisa dipertahankan sampai 1 tahun kita minta pulang aja gitu. Jangan sampai kabur. Kalau ada teman yang minta ngajak kabur, jangan sampai mau. Aku minta tolong cuman aku kabur dari majikan pagi jam 6, jam 9 dijemput, dianterin lagi ke agen. Dijual lagi ke agen 1. Begitu lagi gajinya gitu nggak lancar, aku kabur lagi. Pokoknya gaji aku 1 tahun 8 bulan ada di agen. Aku mau ke Sapara, mau nanyain masalah gaji aku, terus aku mau minta pulang aja. Ini salah satu tempat di mana TKI yang melarikan diri bersembunyi. Di sini tempat mucikari dan trafficker mencari mangsa. Dan mereka yang putus asa bisa menjadi sasaran empuk. Banyak perempuan terpaksa mengikuti mereka dan menjadi pekerja seks dengan bayaran kurang lebih Rp60.000. Beberapa yang beruntung bisa mendapat pekerjaan di dapur restoran atau di hotel. Tapi sebagai pekerja tanpa dokumen, mereka sangat mudah dieksploitasi dan sulit untuk dapat mengumpulkan uang untuk bekal pulang. Ya susah, ya nggak bisa nyimpen uang, habis terus nggak punya rekening, uang habis, nggak bisa ngumpulin uang, terus gimana sih, nggak ada sisanya. Sekarang gaji aku kerja di luar cuma sedikit, habis. Misalnya orang-orang yang mau pergi itu jangan lari lah, karena lari itu nggak enak, banyak masalahnya, banyak sih susah, mau pulang susah. Misalnya kalau mau pulang juga mungkin harus dipenjara, tangkap polisi, nggak punya ikhoma dikejar-kejar polisi. Seperti aku kan, kalau ada polisi ketakutan, sembunyiin itu. Kalau ada polisi sembunyiin, tahu orang di sana juga. Risikonya berat karena nggak punya paspor, nggak punya ikhoma. Kalau kita ketangkap, di situ yang parah. Kalau dimasukin di penjara, kalau majikan nuduh kita pencuri, jadinya kita di sini parah, penjara. Kalau kita bilangnya nggak pencuri, percuma kan? Di situ yang parah. Kita bisa lihat kan teman-teman, TKI yang lari dari rumah biasanya menemukan masalah yang lebih besar. Dan ketika mereka sadar, masalahnya sudah terlalu besar. Jadi teman-teman harus lihat, ketika teman-teman kabur dari rumah, teman-teman harus segera lapor. Jangan sampai majikan yang lapor lebih dahulu. Betul, kalau kita punya bukti yang kuat, kita harus lapor polisi maupun KBRI. Jadi KBRI itu bisa cepat membantu. Seperti yang Rini bilang, kalau kita mendapatkan pekerjaannya dengan mudah, lalu dengan gaji yang besar, takutnya itu hanya jebakan, yang nantinya malah jatuhnya ke trafficker, begitu. Terus kalau mereka nggak bayar kita tiap bulan bagaimana? Nah, seperti yang Yuli bilang tadi, karena dia tidak meminta gajinya, maka semakin banyak gaji yang disimpan oleh majikannya. Ingat ya teman-teman, majikan kita itu tidak membayar belum tentu karena mereka tidak punya uang, melainkan karena mereka mau memanfaatkan kita. Seperti yang Tamkin bilang, jangan tunggu terlalu lama. Di Yordania dan di beberapa negara lainnya, itu ada batasan waktu untuk masalah hukum di pengadilan. Sama seperti kasusnya Yuli itu. Dia sudah terlalu lama di sana, akhirnya dia overstay, kelebihan yang namanya visa. Akhirnya uangnya dia pun habis buat membayar denda di sana, begitu. Mbak Tere, tapi Sulis tadi minta bantuan, malah dijual ke agen lain. Nah, itu dia teman-teman. Ketika kita bekerja di negara asing, maka kita bekerja di agen asing pula. Ada yang baik, ada yang jahat. Ayo kita tonton videonya dan kita cari tahu bagaimana KBRI dapat membantu kita mencari solusi.
Ada lebih dari 300 perempuan di penampungan di KBRI Yordania. 80% diantaranya bermasalah dengan gaji, 5% kasus kekerasan fisik dan psikologis tingkat berat. TKI yang terluka dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, dan di penampungan ini disediakan makanan dan tempat tinggal. Staf kedutaan bisa memberikan bantuan dengan menjadi mediator dengan pengguna atau menyediakan pengacara untuk memberikan bantuan hukum. Mereka juga menyediakan interpreter untuk TKI yang sedang menyelesaikan permasalahan imigrasi atau berhadapan dengan pihak kepolisian. Pihak KBRI mengatakan bahwa TKI harus melaporkan diri sesampainya di negara tujuan. Jadi mereka mengetahui keberadaan TKI tersebut dan bisa memberikan bantuan apabila diperlukan. Dengan melapor atau minimal melakukan komunikasi dengan kantor perwakilan Indonesia yang terdekat di luar negeri, itu akan memudahkan kami dalam memantau dan memberikan bantuan seandainya dibutuhkan. Hal itu juga akan mempermudah kami dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di negara tersebut, antara dengan pihak migrasi maupun dengan pihak kepolisian. Jadi sekali lagi itu sangat penting buat dilakukan oleh warga negara Indonesia setiap bepergian ke luar negeri untuk melaporkan ke kantor perwakilan RI yang terdekat. Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. How are you all today? I am fine, thank you. TKI ini sedang belajar bahasa Inggris. Ini merupakan salah satu kegiatan di KBRI Yordania untuk TKI yang berada di sana. Beberapa dari mereka terpaksa tinggal di penampungan selama berbulan-bulan sebelum masalah mereka terselesaikan. KBRI bisa membantu mereka untuk melakukan klaim asuransi atau memediasi pengguna agar mereka membayar gaji dan tiket untuk pulang. Magluba ini kita pakai beras biasa. Maksud saya beras biasa itu beras yang di Indonesia juga kita bisa dapat. Kepala penampungan mengatakan ada banyak masalah yang bisa dihindari dengan mengikuti training dan melakukan persiapan dengan baik. Proses prosedur pra pemberangkatan tersebut haruslah dimulai dengan pelatihan-pelatihan, di mana pelatihan tersebut akan mempersiapkan diri mereka, mungkin dari sisi bahasa, dari sisi mereka mengenal equipment atau peralatan-peralatan yang akan mereka gunakan dalam rangka membantu para majikan di negara tempatan. Dan kemudian juga di dalam pelatihan-pelatihan tersebut mereka akan diberikan bagaimana cara menggunakan zat-zat kimia seperti zat-zat kimia untuk mengepel, zat kimia untuk membersihkan perabot, merawat perabot dan sebagainya. Dan ini hal-hal seperti ini sangat penting bagi calon-calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri. Karena apa? Karena tanpa mereka mengetahui hal tersebut, mereka akan menjadi seperti seorang buta yang berjalan tanpa tongkat. Ini adalah terminal kedatangan TKI. Terminal ini khusus untuk memproses kedatangan TKI. Banyak yang memprotes karena mengalami pungutan ilegal yang dilakukan oleh petugas. Nilai tukar mata uang di sini juga terlalu murah. Salah satu solusinya adalah TKI harus punya rekening sehingga gaji bisa langsung ditabungkan, dan ini juga menjamin bahwa mereka tidak akan pulang ke Indonesia dengan terlalu banyak uang tunai. Tini baru saja pulang dari Arab Saudi. Dia bekerja di sana selama 6 tahun dan menikmati pekerjaannya. Menurut Tini, sangat penting belajar bahasa Arab agar kita dapat berkomunikasi dengan pengguna kita. Di sana, di sekolahan sana, di belajar di PT 1 bulan saya, di sekolahan, di ujiannya diuji setengah bulan di sana nih saya. Jadi 1 bulan setengah udah ngurus ini, diurus sama pasporan, sama APP apa itu sampai 1 bulan setengah terus terbang. Alhamdulillah saya di sana ya sedikit bisa ngomong. Terus juga di sana kan kalau kerja di sana kan ada temen yang udah bisa ngomong, jadi kitanya nanya, ya ini apa yang nggak tahu harus nanya. Wajib, apalagi kalau ada anak kecil, itu bagus. Anak kecil yang ngajarin kita nanya ini apa namanya, kamu ngomong gini, ngomong apa namanya, kita langsung ya nih bisa ngomong.
Mereka juga menerbitkan KTKLN yang merekam semua data perekrutan. Jadi jika TKI mengalami masalah, orang yang terlibat dalam perekrutan akan dapat ditelusuri. Pemerintah sekarang menerbitkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang berisi seluruh data mengenai TKI dan kesiapan TKI. TKI yang sudah dilatih, TKI yang sehat, TKI yang sudah punya kontrak kerja, siapa nama penggunanya, siapa nama agennya, siapa nama PPTKIS-nya, siapa bapak ibunya, suaminya, semuanya tercantum di dalam Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri atau KTKLN. Karena itu, TKI jangan pernah berangkat sebelum memiliki KTKLN ini. Karena ini adalah bukti bahwa TKI sudah siap secara mental maupun kemampuan fisiknya dan skillnya. Nah, teman-teman bisa lihat kan dari video yang kita tonton tadi, banyak bantuan yang bisa kita dapatkan. Tapi tidak kalah penting, yaitu kita harus bisa menjaga diri sendiri dengan cara melakukan pelatihan sebaik mungkin. Kita bisa mendapatkan banyak bantuan dari video ini dan juga video bahasa. Gunakan video-video ini untuk belajar sebanyak-banyaknya. Oh, iya, tahu nggak ada permainannya juga tahu. Saya tuh udah nggak sabar pengen cepet-cepet mainin itu biar bisa belajar sama-sama. Ya. Teman-teman, kalau kalian belum punya rekening, inilah saatnya untuk kalian membuka rekening. Dan ingatkan pada agen Anda bahwa ini untuk menyimpan uang kalian nantinya di negara tujuan. Dan jangan pernah percaya oleh siapapun, termasuk pengguna kalian untuk menyimpan uang gaji kalian di situ. Oh iya, pastikan juga kita menyimpan sendiri KTKLN dan paspor. Lalu sesampainya di negara tujuan, kita harus segera melapor pada KBRI atau KJRI. Lewat telepon juga nggak apa-apa, yang penting kita melapor. Juga asuransi Mbak, karena asuransi itu seharusnya bertanggung jawab penuh atas kepulangan kita ke tanah air. Nah, teman-teman bisa lihat kan, banyak TKI, contohnya Tini tadi, yang punya pengalaman bagus. Video ini juga akan membantu teman-teman apabila dalam masalah. Nah, contohnya Mbak Dian, Mbak Anissa, semuanya punya pengalaman bagus, punya tips pula buat teman-teman. Iya, nggak semua keluarga jahat kok. Kebetulan keluarga yang saya tempatin ini baik orangnya. Ada banyak negara lain yang juga mengirimkan TKI-nya, seperti contohnya Sri Lanka, Filipina, Bangladesh. Mereka semua mengirimkan tenaga kerjanya. Kalau Indonesia dikenal mengirimkan tenaga kerja TKI yang suka kabur, maka akan susah buat calon tenaga kerja lainnya untuk pergi ke negara lain. Nah, pastinya juga kita bisa mempelajari negara tempatan dengan cara membuka Facebook atau website. Contohnya, kalau misalkan kita ingin tahu tentang TKI, kita tinggal buka www.buruhmigran.or.id atau di stoptrafficking.net. Di situ tersedia informasinya. Dan pastinya juga di situ lengkap ada alamat KBRI, LSM, seperti contohnya Tamkin. Dan pastikan kita semua ini mencatat alamat-alamat tersebut. Siap Bu, saya akan jadi TKI yang sukses dan pulang bawa uang banyak. Aduh, saya udah gak sabar pengen belajar lagi. Atau cepet tuh Bu, itu diputar lagi videonya Bu. Aduh, tapi saya lupa. Naon itu tadi Bu? Facebook. Ayo kita tukeran dulu alamat Facebooknya. Lah biar nanti takut lupa. Teman-teman, Mira, ntar dulu, kita belum selesai nonton videonya. Ayo kita tonton dulu yang terakhir. Banyak TKI merasa bekerja di luar negeri adalah kesempatan untuk mendapatkan gaji besar dan sebuah perjalanan. Tapi TKI harus tahu hak-hak mereka dan bagaimana cara memperjuangkannya, sehingga perjalanan mereka akan sangat berkesan. Jangan dimatiin dulu videonya. Setelah ini ada kuisnya loh. Menangkan beragam hadiah menarik seperti TV, kamera, handphone, dan puluhan voucher pulsa. Caranya mudah. Cukup jawab pertanyaan yang sebentar lagi akan muncul. Jangan lupa, catat pertanyaannya dan segera kirim jawabannya untuk memenangkan hadiah-hadiah menarik.
Nah, berikut adalah pertanyaannya. Apa yang perlu dilakukan oleh calon TKI agar dapat bekerja ke luar negeri dengan aman? A. Membaca kontrak dengan seksama. B. Membawa KTKLN. C. Mendapat pelatihan bahasa dan keterampilan rumah tangga. D. Memegang sendiri paspor dan polis asuransi. E. Semua benar. Sekali lagi ya. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu dilakukan oleh calon TKI agar dapat bekerja ke luar negeri dengan aman? A. Membaca kontrak dengan seksama. B. Membawa KTKLN. C. Mendapatkan pelatihan bahasa dan keterampilan rumah tangga. D. Memegang sendiri paspor dan polis asuransi. E. Semua benar. Gampang kan? Kirim jawaban melalui SMS ke nomor 0813 150 84150. Formatnya adalah jawaban spasi nama, spasi website atau nama stasiun TV di mana Anda menonton video ini. Contoh, E spasi Mira spasi YouTube. Jawaban ditunggu paling lambat 30 November 2012. Gabung juga ya di Facebook Pekerja Migran Indonesia untuk memperbesar kesempatan menang. Jadi tunggu apa lagi? Segera kirim jawaban kuisnya sekarang juga. Jangan lupa ya. أكبر مني لقيته وتحقق يلي حلمته